Kita semua tahu laporan keuangan itu bersifat objektif, angkanya nggak pernah bohong. Tapi, bagaimana kalau misalnya yang berubah itu bukan angkanya? Bagaimana kalau misalnya yang berubah itu cara kita mencatatnya? Nah, di video ini, kita akan membahas PSAK 25, yaitu adalah standar yang mengatur kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, dan kesalahan yang muncul, dan cara mengungkapkannya pada laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Audrey Hendrawan dengan NIM 2024-523. Perkenalkan, nama saya Hani Santoso dengan NIM 2024-533. Perkenalkan, nama saya Lavenia Ernest dengan NIM 2024-50037. Perkenalkan, nama saya Aurelia Nurjihan dengan NIM 2024-50336. Perkenalkan, nama saya Salma Hanan dengan NIM 2024-50355. Perkenalkan, saya Agnes Lim dengan NIM 2024-50352. Jadi yang pertama kita bahas tentang pengertian PSAK 25-nya dulu ya. Nah, PSAK 25 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur kebijakan akuntansi, lalu perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, serta koreksi kesalahan dalam laporan keuangan. Nah, standar ini tuh memberikan pedoman bagi entitas dalam memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, selain itu juga PSAK 25 ini mengatur bagaimana satu entitas harus memperlakukan perubahan dan kesalahan agar laporan keuangan disajikan secara wajar dan dapat dibandingkan antar periode. Lalu kita membahas tujuan PSAK 25. Yang pertama tuh menetapkan perlakuan akuntansi yang tepat. Nah, maksudnya itu PSAK 25 tuh bertujuan memberikan pedoman yang jelas mengenai perlakuan akuntansi atas kebijakan akuntansi, terus perubahan kebijakan dan perubahan estimasi dan koreksi kesalahan. Yang kedua tuh menjaga relevansi dan keandalan laporan keuangan. Nah, maksudnya si PSAK 25 ini memastikan laporan keuangan tuh menyajikan informasi yang relevan dan andal bagi si pengguna. Nah, lalu ketiga meningkatkan keterbandingan antar periode. Nah, maksudnya penerapan PSAK 25 ini menerapkan keuangan dapat dibandingkan secara konsisten antar periode, dan yang keempat ini meningkatkan transparansi melalui pengungkapan. Maksudnya PSAK 25 ini mewajibkan pengungkapan yang memadai atas perubahan dan kesalahan dalam laporan keuangan. Nah, yang ketiga kita bahas ruang lingkup PSAK 25. Yang termasuk ruang lingkup PSAK 25 itu apa aja? Nah, yang termasuk ruang lingkup PSAK 25 itu berlaku untuk seluruh entitas yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, PSAK 25 ini mengatur perlakuan akuntansi ketika entitas menetapkan atau mengubah kebijakan akuntansi, melakukan perubahan estimasi akuntansi, serta menemukan adanya kesalahan dalam laporan keuangan periode sebelumnya. Nah, dengan adanya pengaturan ini, laporan keuangan tuh dapat disajikan secara konsisten dan dapat dibandingkan antar periode. Misalkan periode ini sama periode sebelumnya. Lalu kita membahas hal yang diatur dalam PSAK 25. Nah, PSAK 25 ini untuk mengatur beberapa hal utama, yaitu pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Lalu perlakuan akuntansi atas perubahan kebijakan akuntansi, terus perlakuan atas perubahan estimasi akuntansi, serta koreksi kesalahan. Nah, setiap aspek tersebut tuh memiliki metode pencatatan dan pengungkapan yang berbeda, yang bertujuan untuk menjaga keandalan informasi keuangan. Lalu pentingnya PSAK 25. Nah, PSAK 25 itu sangat penting dalam praktik akuntansi karena membantu entitas menjaga konsistensi dan transparansi laporan keuangan. Nah, dengan mengikuti PSAK 25, laporan keuangan dapat memberikan informasi yang lebih handal dan bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saya akan membahas mengenai kebijakan akuntansi. Pengertian kebijakan akuntansi sendiri adalah aturan dan cara yang digunakan perusahaan untuk mencatat, menyusun, dan menyajikan laporan keuangan. Aturan ini mencakup prinsip, dasar, dan praktik yang dipilih agar laporan keuangan tersusun dengan baik dan benar. Nah, jika suatu transaksi atau peristiwa sudah diatur secara spesifik dalam PSAK, maka perusahaan wajib menggunakan PSAK tersebut dalam pencatatannya.
Saya akan membahas mengenai tujuan kebijakan akuntansi dan prinsip materialitas. SAK menetapkan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan andal, di mana relevan di sini itu dapat berguna dan andal ini dapat dipercaya. Kebijakan akuntansi tidak perlu menetapkan jika dampaknya tidak material atau tidak berpengaruh besar. Namun, tidak boleh sengaja menyimpang dari SAK demi menampilkan kondisi keuangan tertentu. Misalnya, memanipulasi laporan keuangan, itu nggak boleh. Nah, prinsip materialitas di sini itu misalnya informasi dianggap sebagai material jika kesalahan atau penghilangannya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pedoman dalam penerapan SAK. SAK sendiri dilengkapi dengan pedoman untuk membantu entitas dalam menerapkan persyaratannya dalam SAK. Nah, misalnya, pedoman yang menjadi bagian dari SAK itu wajib ditetapkan, tetapi pedoman tambahan itu tidak mengikat dan hanya digunakan sebagai panduan. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai pertimbangan penerapan kebijakan akuntansi. Nah, jika tidak ada PSAK yang mengatur secara spesifik, maka manajemen dapat menggunakan pertimbangan profesional dengan tujuan agar informasinya tetap relevan dan andal. Dalam membuat pertimbangan ini, si manajemen harus mengacu pada berurutan pada PSAK yang terkait dan kerangka konseptual pelaporan keuangan. Jika masih diperlukan, manajemen dapat mempertimbangkan standar akuntansi lain, literatur akuntansi, dan praktik industri, selama tidak bertentangan dengan SAK. Nah, perusahaan ini harus menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi yang serupa, kecuali jika PSAK mengizinkan atau mengatur perbedaan kebijakan untuk kondisi tertentu. Tujuannya agar laporan keuangan bisa dibandingkan dari waktu ke waktu. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan atas prinsip, dasar, aturan, atau praktik akuntansi yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Artinya, perusahaan mengganti cara pencatatan atau pengakuan transaksi yang sebelumnya dengan cara yang baru. Contohnya, perubahan metode persediaan dari FIFO menjadi weighted average, atau perubahan metode penyusutan fixed asset dari straight line menjadi double declining. Lalu selanjutnya alasan perubahan kebijakan akuntansi. Menurut PSAK 25, perubahan kebijakan akuntansi tidak boleh dilakukan sembarangan. Perubahan hanya diperbolehkan jika bersifat wajib atau sukarela. Bersifat wajib artinya perubahan dilakukan karena adanya PSAK baru atau revisi PSAK yang mengharuskan perusahaan mengikuti aturan tersebut. Sedangkan yang bersifat sukarela, perubahan boleh dilakukan jika dapat membuat laporan keuangan menjadi lebih relevan dan memberikan informasi yang lebih akurat bagi pengguna laporan keuangan. Lalu selanjutnya cara pencatatan perubahan kebijakan akuntansi. Dalam PSAK 25, cara utama pencatatan perubahan kebijakan akuntansi adalah dengan penerapan retrospektif. Penerapan retrospektif ini berarti perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi yang baru seolah-olah kebijakan tersebut sudah digunakan sejak periode sebelumnya, bukan baru diterapkan sekarang. Tujuannya agar laporan keuangan antar periode tetap konsisten dan dapat dibandingkan secara adil. Lalu penerapan retrospektif. Pada penerapan retrospektif, perusahaan perlu menyesuaikan beberapa bagian laporan keuangan. Yang disesuaikan antara lain itu ada saldo awal aset, saldo awal liability jika ada dampaknya, serta saldo awal equity khususnya retained earning. Retained earning disesuaikan karena perubahan kebijakan akuntansi biasanya mempengaruhi laba tahun-tahun sebelumnya, dan laba tersebut akhirnya terakumulasi dalam saldo laba. Terus lalu kapan retrospektif tidak dilakukan? Jika penerapan retrospektif tidak praktis, misalnya karena data periode sebelumnya tidak lengkap atau tidak dapat dihitung ulang secara andal, maka perusahaan boleh menerapkan kebijakan secara prospektif. Artinya kebijakan baru hanya berlaku untuk periode berjalan dan periode setelahnya. Namun meskipun begitu, perusahaan itu tetap wajib menjelaskan alasan dan dampaknya secara jelas dalam catatan laporan keuangan.
Selanjutnya, dampak perubahan kebijakan akuntansi ke laporan keuangan. Perubahan kebijakan akuntansi berdampak pada laporan keuangan perusahaan. Penyesuaian angka-angka periode sebelumnya dapat mengubah nilai aset, liability, dan equity pada balance sheet, terutama pada retained earning. Dampak perubahan ini tidak diakui dalam income statement periode berjalan, karena bukan merupakan pendapatan atau beban tahun berjalan. Seluruh dampak perubahan kebijakan akuntansi harus dijelaskan secara lengkap nanti dalam Notes to Financial Statement, agar pengguna laporan keuangan itu memahami perubahan yang terjadi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai estimasi akuntansi, yang dimana estimasi akuntansi ini merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Jadi, estimasi ini harus melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Kemudian, banyak hal yang mempengaruhi elemen laporan keuangan yang tidak dapat diukur secara akurat, namun hanya dapat diestimasi karena ketidakpastian yang melekat pada aktivitas bisnis. Kemudian, penggunaan estimasi yang reasonable itu adalah yang terpenting dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengesampingkan keandalannya. Oke, selanjutnya perubahan estimasi akuntansi. Jadi tadi kan estimasi ini melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal. Jadi estimasi ini mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pengalaman. Nah, untuk perubahan estimasi akuntansi tersendiri itu adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan juga liabilitas. Nah, perubahan estimasi akuntansi ini dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru. Dan oleh karena itu bukan dari koreksi kesalahan. Selanjutnya, entitas harus mengakui efek dari perubahan estimasi secara prospektif sebagai berikut. Jadi, sepanjang perubahan estimasi akuntansi ini mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu item ekuitas. Nah, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat item aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan. Kemudian, dampak perubahan estimasi akuntansi selain perubahan penerapan yang di atas, diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada yang pertama, periode perubahan, jika dampak perubahan ini hanya pada periode itu, atau yang kedua, periode perubahan dan periode mendatang jika perubahannya berdampak pada keduanya. Selanjutnya, pengungkapan perubahan estimasi. Jadi, entitas ini mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang pertama berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali pengungkapan dampak pada periode mendatang ini tidak praktis untuk mengestimasi dampak tersebut. Nah, jika jumlah dampak pada periode mendatang adalah tidak diungkapkan karena estimasinya nggak praktis, maka entitas ini mengungkapkan fakta tersebut. Kita masuk ke bagian kesalahan atau error. Kesalahan dalam laporan keuangan dapat terjadi pada tahap pengakuan, pengukuran, penyajian, maupun pengungkapan unsur laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) apabila mengandung kesalahan baik material maupun tidak material, terlebih jika dilakukan secara sengaja untuk menampilkan kondisi keuangan kinerja atau arus kas tertentu. Kesalahan periode berjalan dikoreksi sebelum laporan keuangan diselesaikan. Kesalahan material periode sebelumnya dikoreksi pada periode berikutnya. Koreksi dilakukan agar laporan tetap andal dan dapat dibandingkan. Selanjutnya adalah cara mengoreksi kesalahan periode sebelumnya. Jika ditemukan kesalahan material dari periode sebelumnya, maka koreksi dilakukan dengan pendekatan retrospektif, artinya laporan keuangan disesuaikan seolah-olah kesalahan tersebut tidak pernah terjadi. Cara koreksi adalah menyajikan kembali angka-angka laporan keuangan periode sebelumnya yang terdampak kesalahan, atau jika kesalahan terjadi sebelum periode yang paling awal yang disajikan, maka dilakukan penyesuaian pada saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas pada periode sajian
paling awal. Tujuan koreksi retrospektif adalah agar laporan keuangan tetap andal, wajar, dan dapat diperbandingkan antar periode. Tidak praktisan penyajian kembali retrospektif. Kapan koreksi retrospektif tidak praktis? Penyajian kembali retrospektif tidak dilakukan jika dampak kesalahan per periode tidak dapat ditentukan secara andal. Dampak kumulatif kesalahan tidak dapat diukur dengan pasti. Cara penanganannya, penyesuaian dilakukan pada saldo awal periode paling awal yang praktis. Jika tetap tidak memungkinkan, koreksi dilakukan secara prospektif. Catatan penting, koreksi kesalahan periode sebelumnya tidak boleh mempengaruhi laba rugi periode berjalan. Perbedaan kesalahan dan perubahan estimasi akuntansi. Kesalahan yang pertama karena keliruan pencatatan atau penerapan standar. Kedua, dikoreksi secara retrospektif. Ketiga, tidak diakui dalam laba rugi periode penemuan. Lalu perubahan estimasi. Yang pertama terjadi karena informasi baru atau perkembangan keadaan. Kedua, diakui secara prospektif. Ketiga, bukan merupakan koreksi kesalahan. Contohnya, keuntungan atau kerugian dari hasil akhir suatu kontingensi adalah perubahan estimasi, bukan kesalahan. Pengungkapan dan prinsip penting dalam koreksi kesalahan. Pengungkapan kesalahan periode sebelumnya, entitas wajib mengungkapkan yaitu sifat atau jenis kesalahan, jumlah koreksi untuk setiap periode yang disajikan, dampak terhadap pos laporan keuangan dan laba per saham, jumlah penyesuaian pada saldo awal periode paling awal, alasan jika koreksi retrospektif tidak praktis serta cara kerjanya. Nah, prinsip tambahannya, tidak diperkenankan menggunakan peninjauan ke belakang, tidak mengasumsikan niat manajemen di masa lalu, estimasi harus mencerminkan kondisi saat transaksi terjadi, bukan informasi setelahnya. Oke, setelah tadi dibahas kebijakan, perubahan estimasi, dan kesalahan, selanjutnya saya akan membahas mengenai penerapan PSAK 25 ini. Di sini ada contoh perubahan kebijakan. Oke, di sini contohnya itu ada PT ABC yang berdiri pada tahun 2023. Awalnya mereka menggunakan metode FIFO untuk mencatat persediaannya. Namun, pada tanggal 1 Januari 2025, manajemen memutuskan untuk beralih ke metode average karena dinilai lebih memberikan informasi yang lebih relevan. Oke, di sini diberikan pada saat menggunakan metode lama yaitu first in first out. Di sini ada informasi laba bersih dan ending inventory. Pada tahun 2023, laba bersihnya tuh sebesar 150 juta dan pada tahun 2024 laba bersihnya tuh sebesar 180 juta. Dengan ending inventory pada Desember 31, 2024 itu sebesar 400 juta. Nah, tapi manajemen menghitung kembali laba bersih dan ending inventory ini menggunakan metode average dan didapatkan pada tahun 2023 itu laba bersihnya sebesar 135 juta. 2024 tuh laba bersihnya 170 juta dan ending inventory-nya itu 375 juta. Di sini kita lihat ending inventory ketika menggunakan first in first out itu sebesar 400 juta dan menggunakan average itu kan sebesar 375 juta. Itu selisihnya tuh 25 juta kan? Oke, selanjutnya bagaimana sih pencatatannya? Itu kan kita udah tahu nih metode lama nih FIFO dan metode baru average. Nah, kita harus membandingkan kinerja perusahaan ketika menggunakan metode lama ada metode baru ini untuk tahun-tahun yang sudah lewat yaitu 2023 dan 2024. Nah, kalau kita perhatikan nih, laba bersih di tahun 2023 dan 2024 menurut kalau memakai metode FIFO, itu kan laba bersihnya itu pasti lebih tinggi daripada ketika menggunakan average. Ini pada 2023 itu laba bersihnya 150 dan kalau menggunakan average itu 135 kan? Ada selisih 15 juta kan? Selisih ini itu adalah jumlah laba yang
terlalu tinggi yang kita catat di masa lalu. Karena kita waktu di masa lalu kita masih menggunakan FIFO, tapi kalau kita beralih nih ke metode average, itu tuh sebenarnya labanya segini, yaitu 135 sama 170 seharusnya untuk tahun 2023 dan 2024. Nah, total selisih ini, yaitu sebesar 25 juta ini, menjadi dasar bagi kita untuk melakukan koreksi terhadap saldo perusahaan di tahun 2025. Karena kita sudah tidak bisa lagi nih mengubah jurnal transaksi di tahun 2023 dan 2024 karena bukunya sudah ditutup, maka pada tanggal 1 Januari kita membuat satu jurnal penyesuaian untuk memperbaiki saldo awalnya. Nah, di sini nih ada nih jurnalnya. Pada Januari I1 2025 itu ada retain earning pada inventory. Kenapa retain earning di debit? Itu karena retain earning kan return earning yang sebelumnya tuh kan terlalu tinggi ya, soalnya kan terlalu tinggi dan kita perlu kurangi, maka dari itu return earning ditaruh di debit sebesar 25 juta. Itu untuk kita tarik balik saldo laba yang terkumpul, karena menurut metode baru kita yaitu average, itu laba kita di masa lalu tuh seharusnya tidak sebesar itu. Nah, di sini ada inventory. Kenapa pada kredit ada inventory? Kenapa ada inventory? Karena nilai persediaan kita karena nilai persediaan kita di gudang menurut metode weighted average itu lebih rendah daripada catatan kita, catatan FIFO kita yang lama. Jadi kita harus menurunkan nilai inventory-nya agar sesuai dengan metode yang baru, yaitu ending inventory menurut metode average itu kan 375 juta kan. Kalau FIFO kan 400 juta, maka kan ada selisih 25 juta. Maka dari itu retain earning pada inventory sebesar 25 juta kedua-duanya. Oke, setelah itu kita akan masuk ke contoh perubahan estimasi. Di sini kita akan membahas bagaimana perusahaan merubah estimasinya dan bagaimana pencatatannya. Pada 1 Januari 2022, PT Sentosa Jaya membeli sebuah mesin produksi seharga 200 juta. Disusutkan dengan metode garis lurus. Dengan estimasi berikut. Estimasinya tuh umur manfaatnya tuh ada sampai 10 tahun, dan nilai sisa pada akhir umurnya itu 20 juta. Tetapi setelah digunakan selama 3 tahun, perusahaan menyadari bahwa mesin tersebut ternyata masih lebih kuat daripada yang diperkirakan awal. Manajemen memutuskan untuk merubah estimasinya pada awal tahun 2022. Diperkirakan mesin masih dapat digunakan 12 tahun lagi. Nah, bagaimana pencatatannya pada laporan keuangan di akhir tahun 2025? Oke, selanjutnya, untuk mencatat perubahan estimasi tersebut, kita perlu memperhatikan sebelum 1 Januari 2025, yaitu masa lalu. Nah, kita perlu mengetahui nih, akumulasi penyusutan yang sudah tercatat per 31 Desember 2024 itu berapa. Dan untuk mengetahui itu, kita harus tahu nilai penyusutan mesinnya itu menggunakan estimasi yang lama. Kalau menggunakan estimasi yang lama, depreciation-nya itu sebesar 18 juta per tahun. Dan itu mesinnya kan kita peroleh pada tahun 2022. Maka 2022, 2023, 2024 sudah ada 4 tahun. Sudah ada 3 tahun untuk pakainya. Maka dari itu sudah ada sudah tercatat depresiasinya tuh untuk 3 tahun kan. Jadi akumulasi penyusutannya itu 18 juta per tahun kali 3 tahun. Maka yang sudah tercatat di laporan keuangan sebelumnya tuh penyusutannya tuh sudah 54 juta. Nah, setelah kita ketahui akumulasi penyusutannya, kita dapat menghitung nilai buku mesin produksi.
book value itu adalah nilai peroleh dikurang akumulasi penyusutannya, dan kita dapat nilai bukunya itu sebesar 146 juta. Itu nilai buku pada 1 Januari 2025. Nah, dengan nilai buku ini, kita dapat menghitung nilai penyusutan yang baru, mulai dari 1 Januari 2025 dan seterusnya. Nah, jadi depresiasi itu dihitung dengan harga peroleh, nilai buku dikurang nilai sisa per umur manfaatnya, dan ternyata di soal tadi itu kan umur manfaatnya tuh ternyata masih ada 12 tahun lagi, maka kita pakai 12 tahun di sini, dan didapatkan nih penyusutan per tahunnya itu sebesar 10 juta 500 rupiah per tahun. Pada 31 Desember 2025 pencatatannya adalah sebagai berikut. Pada jurnal itu depreciation expense machine pada accumulated depreciation machine. Nah, itu kedua-duanya itu nominalnya adalah 10.500.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh perbaikan kesalahan. Pada tahun 2025, PT Maju itu akuntannya menemukan bahwa beban gaji sebesar 50 juta rupiah untuk bulan Desember 2024 lupa dicatat. Jadi belum di jurnal sama sekali. Dan laporan keuangan 2024 itu sudah terbit. Oke, kita analisis dulu. Karena beban gaji di Desember 2024 itu lupa dicatat, maka laba bersihnya itu pada tahun 2024 itu terlalu tinggi kan? Soalnya bebannya lupa dikurangin satu beban itu. Nah, karena labanya itu jadi terlalu tinggi, maka retained earning-nya itu di awal 2025 itu juga terlalu tinggi. Dan karena beban belum dicatat, maka kas juga belum keluar kan di laporannya, maka kas lebih banyak daripada seharusnya. Nah, untuk memperbaiki ini tuh sebenarnya lumayan mudah. Selanjutnya akan di slide selanjutnya. Nah, saat ditemukan itu kita harus catat nih retain earning-nya di debit. Kenapa di debit? Soalnya kan retain earning-nya ketinggian. Maka dari itu harus kita kurangkan, dan kita catat juga kas di kredit untuk mengeluarkan kas untuk beban gaji yang lupa dicatat itu kan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah ucap. Terima kasih.